Baik, hari ini kita akan membahas tentang kombinasi. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar bagaimana menentukan susunan huruf-huruf yang berbeda dengan cara permutasi atau dengan memperhatikan urutan. Nah, untuk kali ini ada istilah kombinasi. Nah, sebelum melangkah lebih jauh tentang kombinasi, kita perhatikan dulu ini ada masalah. Misalkan ada 5 orang siswa, yaitu Ali, Ben, Cici, Dea, dan Emil, untuk mengikuti lomba cerdas cermat. Dipilih 3 orang dengan seleksi. Berapa macam susunan yang mungkin dapat dibentuk dari 5 orang tersebut? Melalui kasus ini, bagaimana membedakan antara kombinasi dan permutasi? Nah, untuk kombinasi ya, ada berapa macam kombinasi yang terbentuk dari 5 orang ini akan dipilih 3 orang. Makanya di sini susunannya ada 3 huruf ya. A itu tadi Ali, B itu Ben, C itu Cici, D Dea, dan E Emil. Nah, 3 susunan itu atau 3 orang yang dimaksud, misalnya kalau kombinasi A, B, C, oke ya, satu cara. A, B, D, A, B, E, A, C, D, A, C, E, A, D, E, B, C, D, B, C, E, B, D, E, C, D, E, ada 10 cara. Nah, kalau kita lihat unsur kombinasi yang dipermutasikan, A, B, C sendiri itu disusun secara permutasi, maka bisa A, B, C sendiri, bisa A, C, B, bisa B, A, C, bisa B, C, A, bisa C, A, B, dan bisa C, B, A. Maka bisa terbentuk 6 cara. Begitu pula dengan A, B, D. Kalau disusun secara permutasi, maka ada 26 cara, dan seterusnya sampai dengan C, D, E ada 6 cara, masing-masing ada 6 cara, berarti ini ada 60 cara kalau secara permutasi. Kenapa? Karena kalau permutasi itu urutan diperhatikan, sehingga untuk A, B, C ada 6 cara untuk dipermutasi. Nah, sedangkan untuk dikombinasi A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, dan C, B, A ini dianggap sama saja. Dihitung 1 cara, yaitu A, B, C. Ya, karena urutan-urutannya tidak diperhatikan kalau kombinasi. Saya kasih contoh sederhana, misalnya A, B, B, A. Kalau dikombinasi itu hanya 1 cara. Sedangkan kalau permutasi 2 cara. A, B itu berbeda dengan B, A. Sedangkan dikombinasi A, B, dan B, A itu sama. Jadi ada yang diperhatikan urutan dan ada yang tidak diperhatikan urutan. Kombinasi N unsur dari N unsur yang berbeda. Ingat, N-nya kurang dari atau sama dengan N ya, syaratnya adalah banyak susunan berbeda dari N unsur berbeda yang diambil dari N unsur berbeda tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi N unsur dari N unsur dinotasikan dengan, sini ada 4 cara penulisan kombinasi. Bisa seperti ini, NCR, atau bisa NCR begini seperti ini. Bisa seperti ini, C dalam kurung N, R, atau bisa seperti ini saja. Modelnya seperti matriks ini ya, NR. Dirumuskan N kombinasi R sama dengan N faktorial per N dikurang N faktorial dikali N faktorial. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh sini nomor 1. Hitunglah nilai dari A 10 kombinasi 2, B 7 kombinasi 3. Ya, jawaban bagian A. 10 kombinasi 2 sama dengan, jadi langsung kita masukkan di rumus, N-nya 10, N-nya 2. Sama dengan 10 faktorial per 10 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Sama dengan 10 faktorial, 8 faktorial, ini 10 dikurangi 2, 8 faktorial dikali lagi dengan 2 faktorial. Saya lanjut, 10 faktorial bisa saya tuliskan 10 kali 9 dikali 8 faktorial. Stop di 8 faktorial supaya saya bisa coret dan di bawah 8 faktorial. Oke, coret. Artinya 10 kali 9 90, 2 faktorial itu 2 kali 1 2,
90 per 2 sama dengan 45. Ya, bagian B, 7 kombinasi 3 sama dengan 7 faktorial per 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial. 7 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. 4 faktorialnya coret, sehingga 7 kali 6 kali 5 210 per 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 6, 210 per 6 sama dengan 35. Oke, lanjut soal nomor 2. Dari 10 orang siswa akan dipilih 3 orang untuk mewakili sekolah dalam lomba cerdas cermat matematika. Berapa banyak susunan tim berbeda yang mungkin dibentuk? Nah, sini saya pikir ini sama tadi yang permasalahan di awal tadi. Ada 5 siswa, kemudian dipilih 3. Sebenarnya secara kombinasi tadi itu bisa ditentukan ya. Nah, langsung saja pembahasannya. Di sini 10 orang siswa dipilih 3, berarti 10 kombinasi 3 ya, sama dengan 10 faktorial per 7 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 10 faktorial 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial kali 3 faktorial. 7 faktorialnya dicoret, berarti 10 kali 9 kali 8 720 per 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 6. 720 per 6 sama dengan 120 cara. Oke. Lanjut nomor 3. Dari 10 orang yang hadir dalam suatu pertemuan, mereka saling berjabat tangan. Jika tiap 2 orang hanya berjabat tangan 1 kali, ada berapa banyak jabat tangan yang mereka lakukan? Nah, tahu jabat tangan toh? Jabat tangan 2 orang lah. Nah, misalnya AB saling berjabat tangan, jadi tidak perlu lagi B berjabat A dengan A, sama saja orangnya. Begitu ya. Ini hanya ilustrasi ini. Nah, langsung saja pembahasannya. 10 kombinasi 2 sama dengan 10 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial dikali 2 faktorial. 8 faktorialnya coret, 10 kali 9 90 per 2 faktorialnya 2 kali 1 2, 90 per 2 sama dengan 45 cara jabat tangan. Soal nomor 4. Tersedia 10 siswa akan dipilih 6 orang untuk menjadi tim poli. Jika salah satu siswa harus ikut karena satu siswa itu kapten misalnya kan? Maka berapa banyak susunan tim berbeda yang dapat dibentuk? Nah, langsung saja, karena mula-mula kan 10, mau dipilih 6, karena ada 1 orang harus diikutkan, wajib ikut karena sebagai kapten, maka berkurang 1. 10 berkurang 1, 6 berkurang 1. Jadi kombinasinya menjadi 9 kombinasi 4 sama dengan 9 faktorial per 4 faktorial kali 5 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial per 4 faktorial dikali 5 faktorial. 5 faktorial dicoret, berarti hasil akhirnya sama dengan 126. Paham ya? Lanjut soal nomor 5. Seorang peserta seleksi diwajibkan mengerjakan 8 soal dari 10 soal tersedia dengan syarat soal nomor 1, 2, 3 wajib dikerjakan. Berapa banyak kombinasi pilihan nomor soal yang dikerjakan? Nah, 10 soal, kemudian diwajibkan kerja 8, kemudian ada lagi syarat bahwa nomor 1, nomor 2, nomor 3 wajib dikerjakan. Berarti mula-mula 10 berkurang 3, kemudian 8 diwajibkan berkurang 3 juga. Seperti ini. Sama dengan 7 kombinasi 5. Ya, sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial. 7 kali 6 kali 5 faktorial per 2 faktorial dikali 5 faktorial. 5 faktorial dicoret, 7 kali 6 42, 2 faktorial 2, 42 bagi 2 sama dengan 21.
Nanti soal nomor 6. Sebuah kotak berisi 5 bola kuning dan 4 bola hijau. Ada beberapa cara untuk mengambil 3 bola sekaligus yang terdiri dari 2 bola kuning dan 1 bola hijau. Ya, saya ilustrasikan seperti ini. Misalnya di kotaknya dalamnya ada 5K, ada 4H. Akan diambil 2 kuning dan 1 hijau. Ya, ini ada kata dan, berarti itu nanti dikali ya. Berarti banyak cara mengambil 2K dan 1 hijau sama dengan 5 kombinasi 2 dikali 4 kombinasi 1. Bagaimana caranya dapatkan 5 kombinasi 2? Kan ada 5 bola kuning yang mau diambil 2 bola kuning. Berarti 5C2 dikali dan berarti kali 4 kombinasi 1. 4 bola hijau mau diambil 1 bola hijau. Berarti 4 kombinasi 1. Oke, tidak bisa. Cari dulu 5 kombinasi 2. Diuraikan seperti ini. 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial dikali 4 kombinasi 1, 4 faktorial per 3 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan diuraikan dulu ini. Ya, ini diuraikan dulu yang saya cari. Hasilnya 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Kemudian ini juga diuraikan. Jadinya 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Kemudian ini coret 3 faktorialnya, berarti 5 kali 4 20 dibagi 2 10. Sedangkan yang ini coret faktorialnya 4 per 1 4. Berarti ini 10 kali 4 sama dengan 40. Oke, kira